Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas materi mengenai hakikat belajar dan bahasa. Bersama saya sendiri, Syafina Nurisnaini selaku moderator. Bersama 3 rekan saya ada Atika, Verlinda, sama Nadia. Oke, langsung aja kita membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari definisi belajar. Seperti yang kita ketahui, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang untuk mengubah tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Kalau itu menurut Gulo ya. Kalau yang menurut Syah itu, belajar merupakan tahapan perilaku peserta didik yang relatif mantap sebagai hasil interaksi lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Lalu di sini ada tahapan-tahapan dalam belajar. Yang pertama, ada tahapan acquisition, yaitu tahapan memperoleh informasi. Yang kedua, ada tahapan storage atau tahapan menyimpan informasi. Di sini biasanya kita nyimpan informasi bisa melalui daya ingat atau dari catatan, atau bisa kita catat di HP mungkin. Yang ketiga yaitu ada tahapan retrieva. Tahapan retrieva itu tahapan pendekatan kembali informasi. Seperti kita kayak udah memperoleh informasi, kita udah menyimpan informasi, kita review ulang, kita baca-baca ulang. Lalu ada dari ciri-ciri belajar. Yang pertama itu, kalau misalkan seseorang udah belajar kan biasanya ditandai dari tingkah lakunya ya. Biasa dia lebih baik atau bisa nambah pengetahuannya. Yang kedua itu, dengan belajar itu kita mempunyai perilaku yang bersifat permanen. Jadi kita mau mengalami perubahan tingkah laku. Yang ketiga itu, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar. Namun pasti ada perubahan ketika kita lagi belajar. Nah, yang terakhir itu perubahan tingkah laku merupakan hasil dari latihan. Biasanya kan kita dapat pengalaman tuh dari belajar. Terus kita juga dapat latihan-latihan soal dari belajar. Selanjutnya yaitu ada prinsip belajar bagi pendidik, itu yang akan dibahas oleh Verlinda. Silakan Verlinda. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari prinsip belajar bagi pendidik. Nah, untuk poin yang pertama yaitu apapun yang dipelajari peserta didik ialah yang harus belajar, tetapi bukan orang lain yang harus belajar. Nah, untuk poin kedua, setiap peserta didik belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, kalau memang tingkat kemampuannya hanya sekian, tidak dipaksakan, karena setiap anak itu memiliki beda-beda, ya, kemampuannya itu berbeda-beda. Untuk yang ketiga, poin yang ketiga yaitu peserta didik akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Untuk poin yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan peserta didik akan membuat proses belajar lebih berarti. Nah, yang terakhir, poin terakhir yaitu motivasi belajar peserta didik akan lebih meningkat apabila ia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Jadi untuk yang poin kelima ini mungkin sangat penting ya, kita memberikan motivasi untuk anak didik kita agar memiliki keinginan yang lebih untuk belajar atau mencari ilmu, keinginan untuk memiliki kemampuan belajar lebih. Selanjutnya yaitu simpulan. Simpulannya yaitu belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. Belajar dapat diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya.
Selanjutnya yaitu ada fungsi belajar. Sebenarnya apa sih fungsi belajar itu? Nah, di sini yang pertama yaitu belajar sebagai sistem. Nah, belajar sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan belajar, materi belajar, strategi dan metode belajar, media belajar atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi belajar, dan tindak lanjut belajar atau remedial atau pengayaan. Ya. Untuk selanjutnya ada lagi fungsinya. Ya, untuk yang kedua yaitu belajar sebagai proses. Nah, belajar sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan dalam rangka membuat peserta didik belajar meliputi yang pertama itu seperti persiapannya, persiapan merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar, atau biasanya kita bilang untuk lesson plan. Nah, ini lesson plan ini biasanya untuk guru-guru mata pelajaran pun itu juga membuat lesson plan, guru kelas pun membuat lesson plan, agar kita mengetahui kegiatan belajar untuk kedepannya itu seperti apa. Untuk yang kedua, yang B, melaksanakan kegiatan belajar dengan mengacu pada persiapan belajar yang telah dibuatnya. Banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode belajar yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru. Nah, persepsinya dan sikap terhadap peserta didiknya seperti apa itu. Yang C, yaitu menindaklanjuti atau pengayaan dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi peserta didik yang kesulitan dalam belajar. Jadi, atau bisa kita bilang kalau kesulitan dalam belajar itu kita adakan les atau privat ya. Nah, itu untuk agar si anak ini yang yang mengalami kesulitan untuk belajar itu bisa mendalami materi yang mungkin sulit untuk dipelajari. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Atika. Silakan Kak Atika, terima kasih. Oke, terima kasih Linda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul bahasa. Bahasa pertama kali ditemukan pada zaman purba, teman-teman, di mana pada saat itu manusia belum mengenal tulisan. Mereka hanya mengenal gambar, simbol, dan gerak tubuh. Namun bedanya bahasa ini tidak seragam. Bahasa mengalami perkembangan yang kemudian menjadi makin kompleks. Nah, ketika manusia telah mengenal tulisan, mereka mengolah tulisan tersebut menjadi bahasa. Nah, hingga pada akhirnya bahasa itu dapat dikomunikasikan secara lisan. Nah, selanjutnya hakikat bahasa. Kita tahu ya, bahasa itu adalah sebagai lambang terorganisasi yang disepakati secara umum dan merupakan hasil belajar yang digunakan untuk menyajikan pengalaman dalam suatu komunikasi. Coba bayangin, kalau nggak ada bahasa, kira-kira pesan yang disampaikan bisa diterima apa enggak? Nah, bahasa merupakan alat utama penyaluran kepercayaan, nilai, norma, dan seni, serta religi. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi dengan orang. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa. Nah, salah satunya untuk mengungkapkan perasaan, gambaran, maksud, gagasan. Nah, selanjutnya ada sarana mengekspresikan diri, alat komunikasi, dan melakukan interaksi dengan seisme. Nah, selanjutnya ada alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Selanjutnya sebagai alat kontrol sosial dan alat atau instrumen untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada struktur bahasa. Dalam konsep bahasa ada dua buah konsep yang perlu dipahami, yaitu struktur dan sistem. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Nadia. Ya, di dalam struktur dan sistem. Struktur ini menyangkut masalah yang berhubungan dengan unsur-unsur di dalam satu ujaran. Misalnya antara fonem dengan fonem di dalam kata. Fonem itu berarti bunyi, seperti bunyi
fonem K dan G dalam contoh cagar dan cakar. Selanjutnya adalah antara kata dengan kata dalam frase. Contohnya seperti rumah besar, dan selanjutnya ada juga antara frase dengan frase dalam kalimat. Frase contohnya seperti dua orang anak sedang membaca buku cerita. Dua orang anak ini sebagai subjek, dan sedangkan sedang membaca ini sebagai predikat, dan buku cerita ini sebagai objek. Ketika ketiga frase ini digabungkan, maka itu akan menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu sistem. Sistem ini berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satuan ujaran yang lain. Ya, selanjutnya itu adalah, dalam linguistik generatif transformasi, struktur itu sama dengan tata bahasa, sedangkan tata bahasa itu sendiri tidak lain daripada pengetahuan penutur suatu bahasa mengenai bahasanya, yang lazim disebut dengan istilah kompetensi. Kemudian, dari kompetensi ini akan dimanfaatkan dalam pelaksanaan bahasa yang disebut dengan performansi, yaitu berupa tuturan atau pemahaman yang akan kita tuturkan. Lalu, di dalam pelaksanaan bahasa itu, linguistik generatif transformasi menyodorkan adanya konsep struktur dalam dan adanya struktur luar. Ya, selanjutnya itu ada tata bahasa. Pemahaman bahasa berupa pemahaman kalimat-kalimat yang didengar dan melahirkan kalimat-kalimat dari bahasa tersebut. Menurut teori linguistik generatif transformasi, tiap tata bahasa suatu bahasa terdiri dari 3 buah komponen, yaitu komponen fonologi, komponen sintaksis, dan komponen semantik. Namun, untuk memahami ketiga komponen itu, perlu kita pahami 2 konsep struktur dalam dan struktur luar. Ya, selanjutnya ada struktur dalam dan struktur luar. Menurut linguistik generatif transformasi, tiap kalimat yang kita lahirkan mempunyai dua struktur, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Yang dimaksud dengan struktur dalam yaitu struktur kalimat yang secara abstrak yang berada di dalam otak penutur sebelum kalimat itu akan diucapkan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan struktur luar adalah struktur kalimat itu ketika diucapkan dan dapat didengar oleh kita. Jadi, itu bersifat arbitrer konkret, atau arbitrer itu yang berarti mana suka. Ya, selanjutnya saya akan selanjutnya dengan moderator Evina. Oke. Maaf. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Atika, Verlinda, dan Nadia. Selanjutnya itu aja sih materi yang bisa kita sampaikan mengenai hakikat belajar dan bahasa. Untuk pertanyaan atau ada opini atau pendapat, kalian bisa langsung tanya ke kita. Sekian presentasi dari kita, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.